Bea Cukai progresnya sudah amat baik. Kita sudah kocok ulang lah pegawai-pegawai di sana. Dan sekarang yang di pucuk-pucuk pimpinannya sudah orang-orang yang relatif baik, lebih baik. Dan mereka tahu kalau mereka nggak baik, mereka akan dibubarkan. Itu yang penting. Jadi pertumbuhannya sudah tumbuh 7% sekarang tadi. 6% lebih pertumbuhan penerimaan bea cukainya. Dan sekarang kalau kita lihat di pasar, balpres sudah berkurang banyak, barang selundupan sudah berkurang banyak, terus bea cukai aktif melakukan penangkapan terhadap peredaran rokok ilegal. Sekarang banyak sekali itu. Salah satu approach yang kita pakai adalah untuk memastikan bahwa praktek itu berkurang banyak. Di masa lalu tuh kalau ada truk bawa barang ilegal, yang ditahan cuma barang ilegalnya, truknya dilepas, supirnya dilepas. Jadi cost untuk melakukan praktek ilegal murah, cuma barangnya aja kalau ketangkep ya udah, kalau nggak ketangkep untung dia. Sekarang kita ubah aturannya, bukan kita rubah sedikit lah. Setiap truk atau kendaraan yang melakukan praktek ilegal, tahan dulu sampai clear betul. Tapi saya tahan betul supaya cost untuk melakukan praktek ilegal itu menjadi mahal. Jadi sekarang di seluruh kantor bea cukai di seluruh Indonesia mungkin itu penuh dengan truk-truk atau mobil-mobil yang mengangkut barang ilegal itu. Di sini ada bea cukai siapa? Ada bea cukai ada? Coba jelasin di Semarang ada berapa mobil-mobil itu? Coba. Di lain berapa? Di pelabuhan, di bandara juga semakin ketat sekarang. Penyelundupan emas banyak yang ditangkap. Silakan, Mbak. Siap Pak, izin Pak Menteri dan para pimpinan. Kami sampaikan bahwa di lapangan teman-teman bea cukai sangat aware dan sangat concern dengan arahan Pak Menteri, termasuk terkait dengan penindakan di bidang cukai Bapak. Jadi UR yang selama ini seperti tadi Pak Menteri sampaikan, kita lebih intensifkan untuk ke arah yang lebih membuat efek jerah Bapak. Jadi termasuk terkait dengan barang bukti truk dan pengangkut, kita upayakan untuk bisa ditegah juga Pak, tidak hanya barang bukti berupa barang non cukai Pak. Demikian Pak. Dan peningkatan sangat signifikan Pak. Sekarang kamu dari mana asalnya? Dari PPS Pak, Direktorat Penerimaan Pak, Bapak, bea cukai Pak. Coba misalnya di Semarang ada berapa mobil yang ditahan di kantor bea cukai? Kami globalnya Pak, baru. Di Jakarta ada berapa di tempat Anda? Siapa? Enggak, Dirjen lapor ke saya. Siapa? Banyak sekali barang-barang truk-truk itu yang ditahan di sana. Jadi itu saya harapkan akan membuat cost untuk melakukan praktek ilegal menjadi mahal sehingga aktivitasnya turun dengan signifikan supaya mereka kapok. Terus kalau kita lihat dari penghargaan atau pidato Presiden ke bea cukai, saya juga sudah melihat, Pak Prabowo sudah melihat ada perbaikan yang signifikan di bea cukai. Kalau dulu dia bilang bubarkan, sekarang dia pernah bilang di salah satu rapat dengan kabinet, bea cukai bisa diperbaiki dan harus bisa diperbaiki. Itu adalah signal yang clear bahwa ada perkembangan positif di bea cukai yang diakui oleh pimpinan kita. Jadi kemungkinannya sih bea cukai akan tetap bertahan. Untuk di pelabuhan kita terapkan AI yang cukup signifikan. Mungkin seminggu 2 minggu lagi saya akan bawa media software AI di lapangan yang digunakan di bea cukai, di pusat bea cukai sini, yang link dengan banyak tempat di Indonesia. 2 minggu lagi tadi Pak Jaka bilang bisa untuk demo ke teman-teman dari media untuk melihat bahwa sekarang kita lebih canggih dibanding sebelumnya. Mungkin itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.